Assalamualaikum, Anak Umi, kita lanjut pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah isoma sebelumnya. Anak Umi bagaimana? Sudah istirahat? Sudah makan siang semuanya? Jangan sampai tidak makan ya nak ya, harus makan siang ya, biar tetap terjaga kesehatannya. Kalau sholat zuhur sudah semuanya, sudah dibaca doa-doa yang biasa kita baca setelah sholat zuhur? Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran berikutnya, yaitu pendidikan Pancasila. Sebelumnya, kita sudah masuk pada bab materi tentang musyawarah. Di sini, Umi akan menjelaskan mengenai musyawarah agar anak Umi semakin paham, sehingga apabila ada soal-soal mengenai musyawarah ketika ujian semester nanti, anak Umi bisa menjawabnya dengan baik. Apa itu musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk menemukan dan menyepakati sebuah keputusan bersama. Nah, jadi umumnya musyawarah ini dilakukan apabila ada terjadi sebuah permasalahan atau persoalan yang harus diputuskan, ya, ditemukan solusinya. Jadi sistemnya, misal ada masalah, kemudian masyarakat atau warga sekitar dikumpulkan, kemudian diberitahu ini ada terjadi ini, masalah ini, contoh masalah kemalingan, ya, rumah Bapak Abdurrahman misalnya, rumah Bapak Abdurrahman kemalingan. Jadi bagaimana menurut bapak-bapak sekalian? Jadi para warga atau bapak-bapak yang hadir diberikan kebebasan untuk berpendapat, ditanya-tanya satu-satu pendapatnya, kemudian pendapat-pendapat tersebut ditampung, dicarilah mana pendapat atau solusi terbaik, atau bisa pendapat-pendapat ini digabung gitu. Nah, ketika sudah mencapai sebuah kesepakatan atau keputusan bersama ini, itulah yang disebut dengan mufakat. Solusi terbaiknya itu hasil kesepakatan bersama yang sudah disetujui bersama, inilah yang disebut dengan mufakat. Nah, anak Umi, kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan, ya, ini udah di luar dari contoh yang tadi ya, yang mengenai kemalingan. Karena kan sebenarnya musyawarah ini nggak cuman tentang menyelesaikan masalah, nggak harus ada masalah dulu nih kita musyawarah. Jadi bisa jadi tidak ada masalah, tapi kita berkumpul untuk bermusyawarah itu juga bisa. Misalnya apa? Di lingkungan sekitar kita ingin mengadakan kegiatan Maulid Nabi misalnya. Jadi warga-warga dikumpulkan, berunding. Enaknya tahun ini kita rayakannya seperti apa ya? Kita memperingatinya seperti apa? Syukuran sajakah? Atau kita mengundang ustadz ternama misalnya gitu. Jadi pokoknya musyawarah itu intinya masyarakat dikumpulkan, diberikan kebebasan kepada masyarakat, kepada warga untuk berpendapat, ditampung pendapatnya, diputuskanlah mana yang menjadi keputusan akhirnya. Nah, apabila keputusan ini tidak disepakati atau ada yang tidak setuju begitu, atau tidak menemukanlah titik akhirnya, dilakukanlah yang namanya voting atau pemungutan suara. Jadi misalnya ada dua pilihan nih yang menjadi titik terakhir, bingung nih masih suaranya sama misalnya kan, ada yang setuju yang A, ada yang setuju yang B, akhirnya di voting atau pemungutan suara. Suara terbanyak itulah yang menjadi keputusan akhirnya, ya anak Umi. Kemudian Umi, tujuan dari musyawarah ini apa? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama pastinya untuk menyelesaikan masalah, kedua memutuskan persoalan. Jadi nggak harus masalah-masalah yang konflik-konflik itu enggak ya. Rencana ke depan untuk hal baik yang bisa kita lakukan ke depan juga bisa. Kemudian ketiga, musyawarah ini menjadi sarana untuk masyarakat berpendapat ya. Dalam musyawarah kita semua haknya sama ya, diberikan hak untuk berpendapat, semua setara, tidak ada yang berbeda siapa lebih tinggi siapa lebih rendah, enggak, semua didengarkan pendapatnya. Kemudian yang keempat, ini menjadi sarana bagi kita untuk mampu mendengarkan orang lain dan mampu menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, juga menjadi pembelajaran bagi kita agar bisa bersifat arif dan bijaksana. Jadi ketika pendapat kita akhirnya tidak menjadi keputusan di akhir musyawarah, ya nggak apa-apa, jangan berkecil hati gitu. Karena kan mungkin ada solusi yang lebih baik lagi, pendapat yang lebih baik lagi. Kita harus berbesar hati ya anak Umi. Demikianlah mengenai pengertian musyawarah dan tujuan musyawarah. Nah, kalau mengenai contoh musyawarah,
Apa-apa saja contoh musyawarah Umi? Contoh musyawarah ini banyak terjadi ya nak ya. Di sekolah ada, di rumah ada, bahkan di lingkungan sekitar kita ya. Kalau yang tadi contoh yang Umi sebutkan sebelumnya itu di lingkungan rumah ya. Misalnya ada masalah seperti kemalingan tadi. Oke, dikumpulkan, diberikan solusi terbaiknya. Kita tolong Bapak ini Kak, atau bagaimana menemukan menangkap pelaku, kita hubungi polisi segala macam itu ya pertama. Kemudian kalau musyawarah itu bisa misalnya penentuan siapa yang jaga pos ronda. Malam ini Bapak siapa-siapa aja, malam Selasa Bapak siapa-siapa aja. Nah, kalau itu contoh di lingkungan sekitar rumah. Kalau di sekolah misalnya kita musyawarah seperti yang sudah kita lakukan, pemilihan ketua kelas, terus misalnya penentuan jadwal piket, Senin siapa, Selasa siapa, dan seterusnya sampai hari Jumat. Kalau di lingkungan rumah, musyawarah tuh bisa misalnya kakak kita mau nikah, misalnya kita berkumpul, adatnya bagaimana ya, gitu-gitu. Kemudian misalnya mau bertamasya, oh bentar lagi kan libur semester nih, musyawarah yuk ya, kita kumpul, kita kira-kira nanti mau kemana, budget kita berapa, dan sebagainya. Nah, itu contoh yang paling dekat sama kita yang bisa kita pahami tentang musyawarah dari hal-hal terkecil. Oke, Anak Umi, sekianlah pembelajaran kita hari ini mengenai musyawarah. Mungkin Anak Umi bisa lebih paham mengenai materi kita hari ini melalui video penjelasan Umi. Umi sudahi ya untuk materi kita hari ini. Tapi sebelum itu Umi tanya Anak Umi semuanya bagaimana keadaannya nak? Sehat? Di rumah bagaimana? Kena banjir sayang? Kalau ada yang banjir tetaplah berhati-hati ya nak. Kalau bisa jangan lagi mandi-mandi di luar karena kita harus jaga kesehatan. Insya Allah Senin kita ujian. Nah Anak Umi, kalau misalnya banjir dibantu ya orang tuanya untuk membersihkan rumahnya nanti untuk menguras ya. Oke Anak Umi, Insya Allah tetap kita akan laksanakan ujian di hari Senin. Harusnya kan hari ini kita bagi kisi-kisi, cuman kita daring. Jadi kemungkinan nanti file kisi-kisi dan roster ujiannya akan dikirim secara online melalui grup WA. Maka pantau terus grup WA kita ya nak ya. Insya Allah akan dikasih di penutup hari pembelajaran kita hari ini. Umi sudahi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini kita istirahat 15 menit, lanjut pembelajaran seni tari bersama Umi Nita. Dadah. Syukron.